Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pelajar Muda Muhammad Umar, NPT 0930. Di sini saya akan memaparkan materi terkait aplikasi pelayanan publik yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, langsung saja. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pelayanan publik berbasis digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus terjadi semakin mendorong aktivitas untuk terus membuat perubahan. Pemerintahan menerapkan e-government sebagai salah satu tahap yang ditempuh dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam melaksanakan pelayanan publik untuk masyarakat. Bentuk pelayanan ini mempunyai manfaat agar pelayanan menjadi lebih fleksibel dan juga masyarakat dan pemerintah itu sendiri dapat merasakan eh, pemanfaatan dari teknologi tersebut. Layanan yang diberikan dalam sistem e-government akan membuat suatu operasi layanan dan juga proses pemerintahan menjadi lebih transparan dan juga lebih efektif untuk masyarakat dan perusahaan, dan juga memberikan banyak manfaat untuk masyarakat seperti waktu layanan yang dibutuhkan lebih sedikit, dan juga warga masyarakat bisa mendapatkan informasi pemerintahan dengan mudah. Untuk itulah dikembangkan pelayanan berbasis digital seperti ini. Yang pertama ada aplikasi Insting Social. Ini merupakan aplikasi government to customer, di mana aplikasi ini merupakan akronim dari ikhtiar menyeluruhkan stunting di Sulawesi Selatan. Merupakan suatu program inovasi untuk menghimpun suatu data dalam penanganan stunting di Sulawesi Selatan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan lingkungan keluarga yang berdaya saing secara mandiri, serta mampu mengupayakan kesehatan pribadi dan ketahanan keluarga secara optimal. Bisa kita lihat tampilan dari aplikasi Insting tersebut, di mana kita dapat mengakses dari gawai Android kita. Kita bisa lihat di mana ada 24 kabupaten serta 311 kecamatan. Kemudian yang kedua ada aplikasi Sendalan. Sama seperti tadi, yaitu aplikasi government to customer, di mana aplikasi ini adalah aplikasi yang berbasis Android, dapat digunakan oleh semua orang untuk melihat informasi soal bencana, peta bencana khususnya di Sulawesi Selatan. Dan channel ini dapat diakses oleh masyarakat umum dengan cara mengunduh dari Play Store ataupun iOS. Di sini kita dapat melihat update kejadian terbaru dari bencana yang terjadi di Sulawesi Selatan, sehingga kita dapat mengetahui bencana apa yang telah terjadi. Selanjutnya kita dapat melihat peta, terus perakiraan cuaca, terus kejadian yang pernah terjadi, di mana di sini sudah disebutkan bahwa banjir telah terjadi sebanyak 621 kejadian sampai dengan foto kejadian bencana yang terjadi. Selanjutnya yaitu aplikasi Sintaro. Aplikasi Sintaro ini merupakan singkatan dari Sistem Informasi Tata Ruang Sulawesi Selatan. Merupakan aplikasi yang digunakan oleh pemerintah Sulawesi Selatan untuk menampilkan informasi aktivitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang wilayah. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan para pelaku usaha untuk meningkatkan kegiatan dengan rencana tata ruang. Aplikasi ini juga sebagai bagian keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Selatan. Kita bisa lihat aplikasi tersebut dapat juga diakses melalui Android ataupun iOS, di mana kita dapat memanfaatkan aplikasi tersebut untuk melihat eh, peta struktur ruang tata kelola informasi pemerintahan. Kemudian yang kedua selanjutnya yaitu aplikasi Office Smart Office Sulawesi Selatan, di mana aplikasi ini adalah salah satu inovasi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan untuk mendukung pelayanan administrasi perkantoran di lingkup pemerintahan Provinsi Selatan, khususnya dalam memudahkan pelayanan Selatan secara praktis dan efisien, sehingga surat-surat yang masuk dan keluar serta menyurat lingkup Selatan dapat dilakukan secara digital, dan juga disposisi surat masuk dan tanda tangan elektronik dapat dilakukan secara digital, sehingga memudahkan dalam proses administrasi perkantoran di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.
Dapat kita lihat halaman login page dari aplikasi Smart Office yang digunakan menggunakan smartphone. Selanjutnya itu ada aplikasi Bapeditbangda, di mana aplikasi ini merupakan eh, pengembangan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Selatan. Merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah yang juga bertindak sebagai unit perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di bidang perencanaan. Bapelitbangda dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Kepala badan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan pemerintahan di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, serta tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di bidang perencanaan dan pembangunan daerah. Selanjutnya yaitu ada aplikasi Simpekdik. Simpekdik ini merupakan aplikasi sistem informasi kepegawaian Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk memberikan layanan kepegawaian di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan secara digital dan paperless, di mana pegawai dapat mengakses web ini untuk melihat atau mengajukan dokumen yang ingin diajukan seperti kenaikan gaji berkala, pensiun, pencantuman gelar, tugas belajar mandiri, cuti, dan lain sebagainya. Dapat kita lihat halaman login dari Simpekdik ini. Hanya saja Simpekdik ini masih berbasis website, belum ada aplikasi di smartphone ya. Kemudian aplikasi Bapenda Sosial. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Selatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam mencari informasi tentang pajak kendaraan yang dikelola oleh Bapenda Sosial. Tuntutan teknologi yang semakin berkembang mengharuskan pemerintah dalam pelayanan bergerak secara digital. Pelayanan bukan hanya dalam bentuk pembayaran pajak kendaraan, tetapi juga pelayanan dan memberikan informasi yang cepat dan akurat. Di dalam aplikasi Bapenda Sosial ini, tidak hanya melayani pembayaran pajak, tetapi juga informasi pajak kendaraan dan informasi layanan samsat terdekat dari lokasi Anda. Dapat kita lihat dari halaman dari tampilan aplikasi Bapenda Sosial, di mana kita dapat membayar pajak secara online, kemudian kita dapat melihat info pajak kendaraan, pendaftaran e-Samsat, data pembayaran, kemudian daftar layanan Samsat. Di mana pembayaran ini dapat kita lakukan secara online juga seperti melalui e-money, seperti GoPay, Link Aja, Dana, dan lain-lain. Kemudian ada aplikasi SIPK. Aplikasi ini merupakan singkatan dari Sistem Penilaian Kepala Sekolah. Adalah aplikasi yang dapat diakses para guru untuk menilai integritas kepala sekolah. Aplikasi ini dapat diakses melalui sipuka.sulselprof.go.id dengan memasukkan nomor induk pegawai atau NIP para guru. Pada prinsipnya, masalah integritas adalah siri Apache, di mana ini merupakan kebudayaan turun-temurun dari di Sulawesi Selatan, dan gubernur menginginkan kualitas terkenorat, standar integritas tinggi, serta meminta para ASN untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas dengan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Kemudian ada aplikasi Pro PTSP Sulawesi Selatan, di mana aplikasi ini merupakan singkatan dari Perizinan Online Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Selatan. Adalah aplikasi yang dikembangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, dengan tujuan mengembangkan aplikasi mobile, layanan perizinan usaha dan usaha dan wilayah Sulawesi Selatan. Di mana tujuan dari aplikasi ini adalah memenuhi kebutuhan para pelaku usaha dan mempermudah akses pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, pelaku usaha tak perlu lagi mendatangi kantor DPM PTSP. Sekitar 21 sektor usaha, 73 jenis pelayanan perizinan usaha sudah terkoneksi dengan aplikasi Pro PTSP ini, sehingga para usahawan dapat dengan mudah melakukan layanan perizinan dengan mengakses website ini. Kemudian yang terakhir yaitu aplikasi IPNISI. IPNISI adalah aplikasi pengolahan informasi kepegawaian terintegrasi
yang digunakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan memberikan fondasi yang kokoh bagi efisiensi dan transparansi dalam administrasi sumber daya manusia. Dengan fitur-fitur seperti pencatatan data pegawai yang komprehensif, manajemen kinerja yang terukur, dan sistem absensi yang terotomatisasi. Aplikasi ini tidak hanya mempermudah pengolahan informasi pegawai, tapi juga memungkinkan evaluasi yang lebih akurat terhadap kinerja individu. Kemudian transparansi yang dihasilkan dari penggunaan aplikasi ini tidak hanya mendukung kepercayaan antara pegawai dan pemerintah, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan administratif yang bisa timbul dari proses manual. Sehingga aplikasi ini sangat berguna bagi pegawai dalam meningkatkan kinerja individu. Berikut kita lihat dari tampilan website dari aplikasi Definisi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak aplikasi, tapi hanya 10 yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.